Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ramasarita, NIM 119229087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang Basic Operating Systems atau pengetahuan dasar sistem operasi. Di mana materi ini kita butuhkan sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu sistem operasi. Langsung saja, beberapa pengetahuan dasar tentang struktur sistem komputer diperlukan untuk memahami cara kerja sistem operasi. Sistem komputer terdiri dari satu atau lebih CPU dan sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Saya memiliki diagram cara kerja dari operating system. Di sini ada disk. Beberapa perangkat keras seperti disk, mouse, keyboard, printer, serta monitor. Lalu masing-masing perangkat terhubung ke controller. Dan controller ini merespon cara kerja perangkat-perangkat tersebut. Jadi contoh, di sebelah kiri ini ada disk. Disk yang terhubung melalui controller disk. Kemudian di tengah-tengah ini ada perangkat seperti mouse, keyboard, serta printer yang terhubung ke USB controller. Kemudian ada monitor. Monitor yang merupakan tempat tampilan komputer yang terhubung ke adaptor video. Kemudian di paling ujung sebelah kiri ada CPU. CPU merupakan bagian terpenting sebagai pusat pemrosesan semua controller yang terhubung melalui bus. Bus adalah yang garis di bawah sini yang menghubungkan antara CPU, controller USB, controller, serta adaptor video. Kita bisa lihat bahwa mereka semua saling terhubung. Lalu bus ini terhubungnya ke memori. Saya memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Jadi, kita bisa lihat masing-masing controller di sini saling terhubung dengan perangkat-perangkat keras seperti yang saya jelaskan tadi. Disk terhubung ke disk controller, keyboard, mouse, dan printer terhubung ke USB controller, serta monitor yang terhubung ke adaptor video. Controller ini bertanggung jawab agar perangkat-perangkat keras itu dapat benar-benar bekerja. Kemudian poin yang kedua, CPU dan pengontrol perangkat dapat dijalankan secara bersamaan, bersaing untuk mendapatkan siklus memori. Jadi kita lihat bahwa semua ini terhubung ke memori di sini, di bawah sini, melalui bus. Kenapa? Karena setiap kali sesuatu harus dijalankan, atau ketika sesuatu harus dieksekusi,
itu harus dimuat ke memori utama. Contohnya seperti RAM atau random access memory yang masing-masing kalian miliki. Jadi setiap kali sesuatu harus dieksekusi, itu dimuatnya ke memori utama. Kemudian lanjut ke poin ketiga. Untuk memastikan akses yang teratur ke memori, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk menyinkronkan akses ke memori. Jadi, seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa semua perangkat ini membutuhkan akses ke memori karena semuanya harus dimuat ke memori agar dapat berfungsi. Dan sekarang kita perlu memastikan bahwa semua perangkat ini mendapatkan bagian memori yang diperlukan agar dapat dimuat dengan benar. Kemudian lanjut, ada bootstrap program, boot atau booting. Dalam perangkat keras, berarti proses mengaktifkan komputer sampai diambil alih oleh sistem operasi. Proses boot ini dikenal dengan dua cara, yaitu warm boot dan cold boot. Cold boot adalah menyalakan komputer pada saat komputer dalam keadaan mati. Sedangkan warm boot adalah menghidupkan komputer yang masih hidup seperti reboot atau restart di komputer. Kemudian penyimpanannya di ROM. Lalu mencari dan memuat ke dalam memori kernel OS. Bootstrap adalah sebuah program yang terdapat pada ROM di komputer yang dapat menempatkan kernel. Kernel di sini bisa dikatakan adalah suatu perangkat lunak yang terdapat pada OS atau terdapat pada sistem operasi yang berfungsi untuk mengakses beberapa perangkat keras yang terdapat pada PC secara aman. Kemudian lanjut, ada interrupt. Interrupt adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Operasi interrupt atau interupsi dilakukan oleh tiap-tiap komponen kepada CPU bila mana memerlukan pelayanan pemrosesan sehingga CPU tidak terus-menerus menanyakan atau memantau komponen itu. Setiap interupsi yang datang dikontrol oleh interrupt controller di luar CPU dalam keadaan CPU terkena interupsi. Maka CPU untuk sesaat menghentikan kegiatan pelayanan utama dan beralih melayani komponen yang menginterupsinya. Setelah selesai dilayani, CPU kembali melakukan pelayanan utamanya. Cara interupsi sangat meningkatkan efisiensi operasi CPU dalam melakukan tugasnya dengan cepat.
serta perangkat keras dapat memicu interupsi setiap saat dengan mengirimkan sinyal ke CPU, biasanya melalui bus system. Kemudian selanjutnya adalah system calls atau monitor calls, yaitu perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan operasi khusus yang disebut panggilan sistem. System call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses yang sedang berjalan, dan biasanya harus menggunakan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam perkataan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.